Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nita Eka Imtihana dengan NIM 200806056 dari kelas PB3C. Nah, pada video kali ini berisi mengenai pengembangan media pembelajaran 3 dimensi untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran biologi. Nah, untuk penerapan implementasi media pembelajaran 3 dimensi yaitu pembuatan replika sel tumbuhan. Sebelum membuat media pembelajaran, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menganalisis kompetensi dasar. Dan KD yang dipilih adalah KD 3.1 dan 4.1. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar 4.1, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Dengan adanya media yang telah dibuat ini diharapkan mampu untuk memenuhi tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan komponen kimia penyusun sel. Tujuan berikutnya yaitu siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Oke, perhatikan struktur replika sel tumbuhan berikut. Sel tumbuhan terdiri dari beberapa organel sel, seperti membran sel, sitosol atau cairan sel, inti sel, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, sitoskeleton, dinding sel, plastida, dan vakuola. Dan setiap organel sel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertama, yaitu membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel serta bersifat semi-permeabel untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel. Organel berikutnya yaitu sitosol atau cairan sel yang berfungsi untuk menjaga bentuk sel dan sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme. Selanjutnya terdapat inti sel berfungsi untuk mengkoordinir seluruh aktivitas dalam sel. Kemudian terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk membentuk ATP. Next yaitu retikulum endoplasma yang berperan dalam proses transport zat intrasel. Nah, terdapat dua macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. RE kasar cirinya yaitu permukaannya terdapat banyak titik-titik ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Organel selanjutnya yaitu badan Golgi berperan dalam proses sekresi enzim, lendir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sitoskeleton yang berfungsi untuk menjaga bentuk sel. Terdapat dinding sel untuk melindungi sel dan memberi bentuk kaku sel tumbuhan. Next, yaitu terdapat plastida yang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Dan organel sel tumbuhan yang terakhir yaitu vakuola besar untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai struktur dan fungsi sel, terutama pada sel tumbuhan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.